Oke teman-teman, hari ini gue akan bicara tentang yang namanya MM ya, atau money management. Dan di sini apa yang akan gue sharing yaitu adalah kenapa money management itu menjadi sangat penting ya. Dan ini akan gue bagi menjadi 2 part ya. Hari ini gue akan bahas untuk part pertama yang mana gue akan menghubungkan kenapa money management ini penting jika kita lihat atau kita tinjau hubungannya dengan psikologi kita dalam trading gitu ya. Dan nanti di part kedua gue akan tinjau itu hubungan antara money management dengan entry teknik yang kita pakai. Ya, jadi gue akan tetap membahas 3 pondasi dalam trading serta hubungannya. Dan di sini gue akan mengangkat kenapa MM itu menjadi sangat penting. Nah, langsung aja teman-teman kita coba cek ya di layar. Di sini gue ada tandain ya MM dan di sini ada hubungannya tadi dengan psikologi. Gue akan tulis di sebelah sini. Psikologi dan juga di sini tentang, sistem trading ya, atau, bisa dibilang juga entry, oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang psikologi dulu ya. Kita tahu teman-teman ya, yang namanya MM itu sangat, menentukan apakah nanti kita punya akun itu bisa grow atau enggak ya. Dan kenapa ini, saling bertautan ya antara money management dan psikologi, karena kalau misalnya kita let's say ya, kita punya MM ya, terus, dengan kita compare ya, dengan kita tidak punya yang namanya MM ya, kita bilangnya, TMM aja, tidak punya MM, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita punya MM, apa saja komponennya yang bisa mempengaruhi, hubungannya dengan psikologi ini? Nah, jadi kita ada 3 tabel ya. Yang pertama misalnya, di sini kita set daily limit ya, daily risk limit, DRL, oke. Kalau misalnya kita, sudah ngeset daily risk limit, misalnya let's say satu hari itu kita ambil misalnya 5% gitu ya per hari gitu. Nah kita ini, secara nggak langsung itu adalah menjaga kita punya psikologi gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu resiko kita itu satu hari itu maksimal 5%. Jadi psikologi kita itu bisa menahan itu gitu ya, sudah bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Lain halnya kalau misalnya kita tidak set, daily risk limit ini atau kita tidak memiliki MM ini gitu ya. Kita sebagai, trader itu ya secara beban psikologi kita nggak tahu nih, ya kita nggak apa sih, nggak punya rencana untuk menghadapi hal tersebut. Gimana kalau misalnya satu hari kita tiba-tiba ke drawdown 20% gitu. Kalian bayangin, kalian trade modal, $1.000. Dalam satu hari kalian hilang $300 atau $200. Apa yang kalian rasakan sebagai seorang trader, apalagi terlebih di beban psikologi kalian tuh gimana gitu, ya. Apalagi kalau misalnya uang tersebut adalah uang yang kalian kumpulkan misalnya, 3 bulan gaji gitu ya, terus habis dalam waktu satu hari itu 30% habis gitu dari $1.000. Apa yang kalian rasakan secara psikologis? Pasti, bebannya tuh sangat tinggi. Dan ini kalau misalnya kalian tidak menerapkan DRL aja sesimpel ini kita baru ngomongin DRL ya, itu akan menyebabkan, secara psikologis itu bisa traumatik juga gitu ya, bisa memicu rasa trauma atau minimal fear lah ya, fear itu bisa ke-trigger. Nah jadi kalau misalnya kalian kena dampak seperti ini, nanti efeknya apa ke belakangnya secara psikologis? Kalian tradingnya takut-takut, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalian tradingnya biarpun kalian takut kalian paksain, jadinya ujung-ujungnya anxiety atau cemas kayak gitu. Ya jadi ini adalah hal-hal yang, betul-betul bisa mengganggu secara trading kalian ya ke depannya. Kalau misalnya kalian tidak ngeset, MM kalian ya, terutama dari sisi, daily risk limit gitu, ya. Nah kemudian yang kedua, ngomongin lot sizing teman-teman ya, lot sizing, oke. Nah kalau misalnya kalian tidak menggunakan lot sizing yang benar ya, jadi misalnya di sini, kalian sudah set dengan modal $1.000, kalian set maksimal di 0,1 lot gitu ya, ini maksimal ya. Nah kalau misalnya kalian tidak menggunakan MM, kalian mungkin bisa 0,5 gitu ya sekali entry, bahkan bisa satu lot gitu. Nah ini efeknya ke psikologis itu apa ya, yang pertama
Ini akan men-trigger yang namanya grid ya teman-teman ya, grid gitu. Kalau misalnya kalian tidak punya jalur ini nih ya, kalian tidak punya, patokan untuk lot sizing, itu bisa nge-trigger grid. Kenapa grid? Karena kalian kan sebagai trader pengen nyari cuannya tuh cepet ya, itu adalah tendensi orang-orang yang trading forex masuk itu adalah dia pengen cari cuan cepet. Nah, salah satunya cari cuan paling cepet tuh gimana? Ya gedein lot size-nya gitu ya. Jadi secara nggak langsung ya, secara, psikologisnya itu ketika orang atau trader yang baru itu masuk ke dunia trading, itu sebenarnya sudah ada pondasi gridnya gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang itu pengen trading itu dengan, mendapatkan cuan yang cepat ya, lebih cepat itu. Karena itu jadi, grid-nya itu sudah ada ya dari setiap trader yang baru mau trading gitu. Nah, kalau kita nggak mengerti tentang, apa ya, pengaplikasian lot sizing yang betul, ya otomatis nanti lotnya jadi berantakan, kita, lotnya jadi besar-besar, gridnya sudah ke-trigger, dia tidak bisa berpikir jernih, ujung-ujungnya kalau misalnya kena ya teman-teman ya, kena jeblok di sini ketika lotnya gede, itu ujung-ujungnya adalah margin call, kayak gitu. Nah jadi, lot sizing ini juga sangat penting ya menurut saya, kayak gitu. Oke, dari daily risk limit, kemudian sudah, lot sizing sudah, kemudian yang ketiga itu adalah, risk per trade teman-teman ya, risk per trade. Nah ini saya kasih, apa namanya, MM yang sederhana ya teman-teman ya, yang pasti kalian harus lakukan dalam trading gitu ya. Nah risk per trade itu apa sih ya? Jadi saya ulangi sekali lagi, risk per trade itu adalah resiko yang kalian tentukan setiap kali kalian trade ya. Bedanya dengan daily risk limit itu adalah total resiko per hari ya. Ingat, daily risk limit itu adalah total resiko per hari. Kalau risk per trade itu adalah setiap kali kalian trade, itu kalian maksimal resikonya berapa. Ya, jadi itu bedanya, oke? Nah, risk per trade, kalau misalnya kalian punya risk per trade, misalnya saya sudah yakin saya pengen resiko per trade saya itu adalah 1% gitu. Dibanding kalian tidak punya, ini nanti efeknya di mana? Ketika kalian punya multi position ya, atau posisi lebih dari satu pair. Biasanya orang itu yang trade, apalagi yang scalping ya, itu dia trade-nya itu posisinya lebih dari satu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak memiliki apa namanya, risk per trade 1% ini ya, kalian akan, secara psikologis tuh akan ke-trigger itu FOMO teman-teman ya, yaitu kalian akan buka posisi terlalu banyak, kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya risk per trade, kalian tuh paling maksimal kalian akan bisa kontrol 5 posisi doang. Kenapa? Karena, 1% kali 5 itu udah 5%, udah masuk kembali lagi ke daily risk limit, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak memiliki risk per trade ini, daily risk limit juga tidak punya, kalian bisa aja satu hari itu buka tuh bisa 20 transaksi. Nah sekarang saya tanya ya, ngaku teman-teman ya, siapa sekarang di sini yang sekali trade itu memang 20 transaksi sekali buka gitu ya. Dan itu kalian pasti rasakan sendiri lah gimana cara manage 20 transaksi, apalagi 20 transaksinya itu beda-beda pair ya. Kalau misalnya 20 transaksi satu pair mungkin masih mending, tapi kalau udah beda pair itu yang, saya rasa tuh agak mabok ya. Jadi, gunanya kalian itu untuk, memiliki yang namanya tadi, DRL, lot sizing dan risk per trade itu secara psikologis ya, itu ternyata MM sangat membantu ya teman-teman. Jadi, MM ini kalau misalnya ini saya gambar dulu sedikit ya, nah di sini saya gambar ya teman-teman ya, MM saya lingkerin. Nah secara, apa namanya, pondasi ya teman-teman ya, ini ada psikologi ya, ini ada entry, yang tadi nih, ini pilar trading lah ya. Nah, MM ini ternyata dia itu bertindak sebagai penghubung ya, sentral ya, untuk menghubungkan supaya ini menjadi yang namanya growth, oke. Jadi kalau misalnya kalian punya psikologi doang kuat ya, atau entry doang kuat, tapi tanpa yang namanya MM yang bagus ya, itu semua akan jadi sia-sia, growth-nya itu tidak akan, terhubung ya. Jadi kalau ini putus, ini juga akan putus, kalau ini putus, ini juga akan putus. Jadi MM ini sebagai bridge, sebagai, penghubung ya. Nah tadi hubungannya ke psikologi, ya itu sangat kuat sekali ya. Kalian kalau misalnya tidak memiliki psikologi yang kuat, itu dengan memiliki MM yang kuat aja otomatis bisa membentuk psikologi dengan sendirinya. Jadi kalian akan belajar lebih disiplin lagi gitu ya.
Dan ini itu juga sangat-sangat mendukung kalau misalnya kalian pengen mulai untuk disiplin ya. Jadi, faktor penting dari money management itu adalah disiplin. Kalian tuh, harus belajar disiplinnya terlebih dahulu ya. Nah, disiplin itu sebetulnya, bisa dimulai atau kalian bisa mulai belajar itu nggak mesti dari trading juga ya, kalian dari kehidupan sehari-hari kalian bisa belajar untuk disiplin. Misalnya, kalian sudah tetapkan, kalian mau disiplin untuk bangun pagi ya, atau misalnya setelah bangun pagi kalian mau olahraga disiplin rutin untuk menjaga, kebugaran tubuh kalian gitu. Ya jadi disiplin itu sangat dibutuhkan dalam, menjalankan money management. Kalau misalnya kalian menjalankan money management itu tanpa disiplin, itu tidak akan jalan dan itu akan berefek ke psikologis kalian secara jangka panjang dalam trading, ya. Jadi itu adalah hubungan antara si money management dengan, psikologi trading kalian. So, kalau misalnya kalian pengen punya psikologi yang bagus ke depannya, otomatis kalian harus menjalankan money management yang rapih juga supaya lebih enak ke depannya. Oke, jadi itu adalah hal yang mau gue sharing teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kalau misalnya kalian mau belajar trading secara gratis atau mendapatkan signal trading secara gratis, kalian bisa download aplikasi Pupuk Aset. Link downloadnya gue cantumin coba di description di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut, terus kemudian kalian bisa langsung download melalui App Store maupun Play Store. Oke. Dan itu aja teman-teman, thank you sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira butuh informasi dari video ini. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau kalian mau request video apapun, gue akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Thank you teman-teman yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.